Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Baik, ala kullin, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita lanjutkan langsung hadis ke-93. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahkumu ahadun bainasnaini wa huwa ghadbanu. Tidak boleh seseorang menghukumi di antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah atau murka. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Anak ulangi terjemahannya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang menghukumi di antara dua orang dalam keadaan dia marah atau murka. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu yadullu ala umur. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Ada kurang lebih 4 poin di sini. Ahaduha, yang pertama, nahyul hakimi bainan nas an yahkuma fi kulli qadhiyatin muayyanatin baina isnaini wa huwa ghadban. Larangan seorang hakim ya yang memutuskan perkara perselisihan di antara manusia dalam perkara apapun dalam keadaan dia marah murka. Kenapa demikian? Karena yang namanya orang marah murka ya itu tidak bisa berpikir yang jernih ya. Dan ini juga nanti akan disampaikan bukan hanya masalah marah saja ya. Orang yang lagi betul-betul lapar ya atau kehausan ya, itu juga harus apa? Makan dulu, harus minum dulu, tenang dulu, baru apa? Memutuskan perkara.
Dan hadis ini masih ada kaitan dengan yang pernah kita bahas dalam Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasul, la taghdab. Ya, jangan apa? Marah. Pertanyaannya, apakah Rasul menyuruh kita untuk menghilangkan kemarahan secara total? Tidak. Ya, sekali lagi jangan gagal paham, karena itu tabiat manusia. Ya, namanya menungso pasti ada apa? Ya. Namun kata Rasul SAW, la taghdab, kata para ulama maksudnya harus bisa ngerem kalau ada marah, ya. Tidak tahu, masih ingat enggak antum? Kalau tidak salah pernah kita sampaikan, la taghdab, ya, itu ada 4 poin yang perlu dipahami. Ada yang ingat enggak? Atau belum? 4 hal, bukan. Nanti akan ada 2 pembahasan. La taghdab di situ ada 4 faedah, 4 makna. Kemudian poin yang kedua, kiat-kiat atau adab ketika marah. Itu ada 2 poin yang harus dibedakan. Sekarang ini 4 poin tentang faedah hadis la taghdab. Apa maknanya? Ada yang paham? Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama, faedah dari makna la taghdab atau makna dari la taghdab. Yang kedua, adab ketika orang marah. Itu ada 2 yang harus dibedakan nanti. Sekarang 4 hal tentang makna la taghdab. Ada yang paham? Tidak ada. Ya mungkin belum kita sampaikan. Husnudzon saja. Yang pertama, wajibnya belajar, berusaha tidak marahan. Kadang ada orang yang pasrah saja. Saya sudah memang takdirnya suka marahan, biarin saja. Ini tidak benar. Karena, atau kalau orang sekarang bilangnya sumbu pendek. Paham ya? Cepat apa? Nyaut istilahnya. Ya, kayak ya bensin kalau disiramkan ke api. Ya, padahal tidak boleh orang pasrah dengan tabiat yang jelek. Ya, karena Rasul mengatakan innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya al-hilm yaitu tadi tidak marahan. Al-hilm itu dengan at-tahallum, berusaha. Ya, sekali lagi, orang meskipun tabiatnya itu asalnya sumbu pendek tadi, masih bisa dipanjangkan sumbunya. Ya, atau bisa tadi diobati. Bisa diusahakan untuk tidak terlalu emosian. Bukan saya darah tinggi, ya jangan makan garam terus. Ya, ada obatnya, ada usaha. Itu kata Rasul, innamal hilmu bittahallum. Salah kalau ada orang mengatakan tidak mungkin bisa jadi. Bisa, Rasul mengatakan tadi, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya al-hilm yaitu rasa santun, tidak marahan, itu bisa diusahakan bittahallum. Namun memang ada harus kerja keras, usaha keras. Ya, tahallum itu kalau istilah bahasa Arabnya at-takalluf, ada usaha keras. Nah, at-tafa'ul. Paham? Itu makna la taghdab. Jangan marah, yaitu berusaha untuk tidak jadi orang yang sumbu pendek. Itu maknanya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, di antara makna la taghdab yaitu menjauh dari sebab-sebab yang mendatangkan al-ghadab, kemurkaan. Contoh,
kita tahu si fulan, ya, ini kalau ngomong nyelekit, ya, kalau ngomong itu nggak dipikir, ya, banyak sudah korbannya. Ini sekali lagi kalau memang si B ini bukan dirinya yang suka sensi, ini harus bedakan. Ada sebagian orang yang sensi, dilihat saja sudah marah. Ini beda, ini ada gangguan jiwa kalau itu. Ya, terlalu sensi, beda. Paham ya? Ustadz ngomong umum, ya. Misalnya, mohon maaf, ya. Sering kan kita bahas, hati-hati orang yang punya hobi utang tapi nggak mau. Wah, Ustadz nyindir saya. Paham? Ini yang ya beda pembahasannya. Ini kita ngomong kaidah secara umum dan itu memang fakta ada di lapangan, nggak menunjuk si B, si C. Paham dong? Kalau antum memang itu ketabiatnya ya sadarlah. Paham? Ya cuma kalau antum memang nggak seperti itu jangan tersinggung. Paham? Ya, utang secara Islam boleh selama apa? Niatnya memang mau membayar. Paham dong? Ya, jadi jangan sensi ya. Wah, Ustaz nyindir saya, anak nggak kenal antum juga. Paham dong? Nah, ini beda lagi. Tapi memang ada tabiat orang itu suka demikian. Apalagi memang ada wallahualam indikasi hasad, iri dan dengki. Paham dong? Ya, setiap kali misalnya, ya ini antara si B dengan si C. Setiap kali si B ketemu si C, yang dibahas, ya pembahasan misalnya nyindir. Ini ya, ada orang yang suka pamer HP dan sebagainya. Padahal, ya tidak ada kata-kata pamer HP tersebut. Paham dong? Ya sekali lagi ada orang-orang yang memang karena hasad dan dengki ngomongnya itu ya untuk ditujukan kepada si C tadi. Maka daripada antum ya ketularan emosi nanti ya agak apa? Jaga jarak. Paham dong? Ini la taghdab, jauhkan dari sebab-sebab yang mendatangkan apa? Ya kemurkaan. Atau mungkin contoh yang lain, ya di jalan, ya ini luar biasa, banyak setan-setan, ya di jalan, paham? Ya maka apa? Ya waspada, jangan apa? Ya misalnya ada orang yang main, ya istilahnya kendaraannya ugal-ugalan, antum jangan apa? Dekat-dekat, jadi emosi atau nanti, paham dong? Ya sudah jaga jarak saja. Artinya tadi, la taghdab, ya jaga diri anda dari hal-hal yang ya mendatangkan al-ghadab. Paham dong? Ya. Atau ini dalam rumah tangga kan sering ya. Kadang ya namanya pasangan suami istri, misalnya suami ya datang dalam keadaan istri ya ada sedikit lah konslet misalnya. Ya. Atau ada apalagi katanya sih wallahualam ya, kalau sudah datang apa? Iya, kadang emosinya luar biasa. Antum apa? Jangan ya jangan garahi. Ya kalau bisa ya ditraktir apalah biar enggak. Ya jangan apa? Ya sama juga istri demikian. Ya suami lagi banyak iya masalah di kantor dan sebagainya, jangan nyumet mercon. Iya, jangan buat gara-gara. Ya, harus tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan tersebut. Nanti akan ada juga poin bagaimana adab-adab ketika emosi atau ketika marah. Kemudian makna la taghdab yang ketiga yaitu jangan terbawa, ya. Jangan terbawa kondisi marah murka tersebut. Maksudnya harus bisa ngerem. Kalau memang sudah ada potensi untuk marah atau puncak emosi atau emosi, harus bisa ngerem. Itu makna la taghdab. Adapun marah itu sendiri tidak mungkin bisa dihilangkan secara total. Itu tabiat manusia. Namun bagaimana mengendalikan marah tersebut. Kemudian yang berikutnya la taghdab, di antara maknanya kata para ulama ini agak mirip dengan yang ketiga tadi, yaitu harus betul-betul
ya, memikirkan dampak dari rasa marah kalau dia melampiaskannya dalam ucapan ataupun perbuatan. La taghdab, yaitu maknanya harus berpikir panjang. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini yang insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Ya, insya Allah, ya, kalau saya ingat betul, yaitu adab-adab ketika orang marah. Karena sudah pernah kita sampaikan, nggak perlu browsing, nggak perlu nyontek. Ya, yang hafal silakan jawab 5 adab orang ketika marah. Ya, yang ikhwan dulu, yang ikhwan sudah angkat tangan, silakan. Ya, sesepuh kita dulu. 5 ya, 5, 10 nggak apa-apa juga. Taib, jangan nyontek. Harus pengawas, ada pengawas. Yang pertama berwudu. Iya, silakan. Yang kedua. Yang kedua duduk. Iya, duduk. Kalau lagi tidur duduk. Hah? Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga berbaring. Iya. Lanjut sudah, lanjut. Yang keempat berarti ya, lanjut. Hah? Mana dalilnya? Lanjut. Berapa? Berarti 4 ya. Yang kelima terakhir. Hah? Hah? Ya, wudu, duduk, berbaring, istighfar. Yang kelima apa? Baik, fadhal. Cukup. Baik. Baik, akhwat, kalau bisa 5, ini yang harus betul, karena sudah ada bocoran tadi. Ya, dari bawah silakan, harus betul 5 itu. Iya, yang kedua. Iya, yang ketiga. Diam. Yang keempat. Berwudu. Yang kelima. Menjaga lisan. Baik, ahsanti. Masya Allah, hari ini kelihatannya imannya agak ya luar biasa. Iya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, baik, kita ulangi adab ketika orang sedang marah. Yang pertama, harus punya ini kekuatan pengendalian diri. Itu yang pertama sebetulnya. Dalilnya laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat bukan yang pandai gelut istilahnya. Ya, innamasyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Artinya menjaga emosinya, mengendalikan diri. Ini yang pertama. Yang kedua baru tadi at-ta'awud. Ketika Rasul melihat seseorang sedang marah, kata Rasul, aku tahu yang bisa menghilangkan kemarahannya jika dia mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, sama dengan hadis tadi, ya, bisa hilang marah tersebut dengan al-wudu, kata Rasulullah SAW, untuk mendinginkan ya jiwa raga dengan al-wudu. Baru yang keempat tadi, merubah posisi. Bukan duduk, kalau sudah duduk gimana? Ya, itu maksudnya merubah posisi. Ketika dia dalam keadaan berdiri, duduk.
Kalau dia dalam keadaan duduk masih marah, nah itu diantara adab yang merubah posisi. Tapi jangan kebalik, duduk kemudian berdiri tambah. Maksudnya tadi, ketika berdiri disuruh duduk, duduk disuruh. Nah, yang keberapa itu tadi? Yang keempat. Yang kelima, ya diam tadi. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, jaga lisan. Sebetulnya ada yang keenam. Ini mau tambahkan silahkan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ketika mensyarah hadis la taghdab, yaitu meninggalkan tempat. Ya, pergi. Bukan minggat, jangan. Baik, ya, ini juga harus betul-betul dipahami. Apalagi tadi bagi pasangan suami istri. Kalau sedang marah, jangan diladeni. Paham? Entah yang laki ataupun yang perempuan, ngalah sudah. Yang waras. Iya, tapi ya kalau sudah ngalah jangan taruh apa? Diomelin, sudah ngalah diomelin. Waduh. Nah, harus dua-duanya paham adab-adabnya. Ya, yang laki kalau marah, yang perempuan lebih baik iya mengalah sudah. Ya, yang perempuan kalau sedang marah, laki juga apa? Iya, ngopi di luar saja. Tapi paham tuh daripada ketemu tadi api dengan bensin berbahaya, bisa kebakaran. Apalagi kalau sudah muncul istilah talak, nanti menyesal di kemudian hari, luar biasa penyesalannya. Makanya tadi la taghdab, pikir akibatnya. Ya, berbahaya kalau melampiaskan kemarahan tersebut. Wal kadhiminal ghaidh. Di antara ciri orang bertakwa bisa mengendalikan emosinya, kemarahannya. Nah, di antaranya tadi, ya apalagi seorang hakim di pengadilan misalnya. Ketika memutuskan perkara jangan sampai ya tadi mungkin perkara di rumah dibawa ke pengadilan. Ketika ya memutuskan muncul tadi emosinya kepada mungkin keluarganya. Ini tidak dibolehkan. Kata Rasul, tidak boleh seseorang menghukumi di antara dua orang yang sedang berselisih dalam keadaan dia marah. Karena tadi nggak akan mungkin bisa berpikir yang jernih. Sawan kana dzalik fil qadaya diniyah awi dunyawiyah. Kata Asy-Syaikh di sini baik memutuskan masalah urusan dunia atau urusan agama. Ya, misalnya ada perselisihan, ya misalnya antara santri misalnya. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Ya, bertanya dua-duanya kepada sang ustadz. Sang ustadz ketika memutuskan tadi harus betul-betul menghilangkan ya rasa marah ataupun emosinya ya ketika mau berfatwa, ketika mau memutuskan tersebut. Wa dzalika lima fil ghadab min taghayyuril fikri wa inhirafi. Karena dalam keadaan marah orang itu bisa berubah akalnya, bisa menyimpang akalnya. Artinya tadi tidak bisa berpikir yang jernih. Wa hadzal inhiraf lil fikri yadur fi istihdari lil haqq. Adanya tidak fokus dalam berpikir ya atau tidak jernih dalam berpikir, ini bisa memadaratkan dia ketika misalnya mau memutuskan yang hak. Atau seperti misalnya tadi ada dua orang berselisih antara santri misalnya atau penuntut ilmu agama bertanya tentang urusan agama. Bagaimana dia mungkin bisa istilahnya ngingat dalil-dalil yang dia dulu pernah pelajari, sedangkan dalam keadaan dia marah, murka, emosi. Harus ditenangkan dahulu. Wa yadur aidan fi qasdil haq. Makanya terkadang ketika kita juga sama menasihati orang, ketika dalam keadaan dia marah luar biasa, biarkan tenang dulu. Jangan langsung ya dinasihati, nggak akan masuk karena akalnya sudah tertutup.
Makanya sebagian masyayikh pernah kita tanya, Syekh, kenapa kok antum nggak menulis pembahasan yang lagi viral? Ya, kata Syekh, ngapain kita nasihati orang yang orang itu sedang, kalau istilah bahasa orang kita, sudah apa? Mabuk. Ya, orang mabuk antum nasihati, bisa enggak? Enggak masuk. Ya, maka demikian ketika kita menasihati orang, diamkan sebentar kemarahannya, ya, agar apa? Masuk nasihat, dia masih mau bisa berpikir yang jernih. Wal fardul asli lil hakim wa ghairihi qasul haqqi inman wa amala. Namanya hakim atau tadi ustadz, ketika ditanya, dia tujuan utamanya menyampaikan yang hak, baik untuk diketahui ataupun diamalkan. Ini faedah hadis yang pertama, bahwasanya dilarang siapapun menghukumi di antara manusia atau berfatwa dalam keadaan marah. Asani yadullu ala annahu yanbaghi an yajtahid fil akhdi bil asbab allati tasriful ghadab. Ini yang kita bahas tadi. Hadis ini juga menunjukkan selayaknya orang yang sedang marah berusaha menggapai kiat-kiat yang bisa memalingkan rasa marahnya. Auto khafifuhu, atau paling tidak meringankan kemarahannya. Ya. Di antaranya minat takhalluq bil hilmi was sabr. Ini kata Syekh, minat takhalluq. Ini yang kita bahas di Rasul mengatakan innamal hilmu bit tahallum. Bahwasanya rasa santun atau sifat penyantun, tidak marahan, itu harus diusahakan. Ya, sebagaimana as-sabr, orang itu harus berusaha bersabar, menahan diri. Wa basyiri as-sabirin, di antaranya dengan dia mengingat keutamaan as-sabr, pahala bagi orang yang bersabar. Nah, wa tautinin nafsi ala ma yusibuhu, dan berusaha mengendalikan diri tadi. Wa ma yasma'u minal khusum fa inna hadza aunun kabir ala daf'il ghadab au takhfifihi. Ya, kiat-kiat yang 6 tadi, ya, kalau kita ulang kembali, kalau orang itu sedang mau marah, yang pertama harus dia punya, ya, kekuatan diri, mengendalikan diri. Jangan sampai kemarahan yang mengendalikannya, dia yang harus mengendalikan dirinya. Ingat sabda Rasul tadi, orang yang kuat bukan yang tadi pandai gelut ataupun, ya, sabung atau, ya, bertarung, namun orang yang kuat yang bisa mengendalikan dirinya. Bahkan, ya, kalau istilahnya dalam sabung bela diri saja, kalau dia suka emosian, banyak kalahnya, karena nggak bisa apa? Ya, menyusun strategi. Intinya demikian. Intinya harus orang itu bisa mengendalikan marahnya. Jangan sampai marah yang mengendalikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'awud. Ya, adab orang yang sedang marah, ta'awud. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, merubah posisi dari berdiri kepada duduk, dari duduk kepada berbaring. Kemudian, ya, banyak diam. Kemudian yang keenam, kalau bisa meninggalkan tempat, ya, di mana dia sedang marah. Faham dong? Nah. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara hal yang dijelaskan oleh hadis tadi, yukhad min hadza ta'lil anna kullama man al-insan min ma'rifatil haq au qasdihi fa hukmu hukmul ghadab. Ini yang kita isyaratkan tadi, diambil dari hadis di atas. Apa sebab Rasul melarang orang itu menghukumi orang yang sedang berselisih? Yaitu setiap yang mencegah orang dari mengenal kebenaran, ya, atau untuk meraih kebenaran, maka hukumnya sama dengan hukum marah. Ya, tadi Rasul mengatakan tidak boleh seseorang menghukumi di antara dua orang dalam keadaan dia apa?
marah. Kenapa kok disebut marah? Karena dengan marah tertutup akalnya. Nggak bisa berpikir yang jernih. Maka yang semisal dengan marah, yang intinya menutup akal, maka juga dilarang untuk apa? Menghukumi di antara manusia. Ini poin ketiga. Ya, bahwasanya Rasul menyebutkan kenapa orang itu dilarang menghukumi di antara manusia, karena dalam keadaan marah. Ketika marah, akal tertutup, maka setiap sebab akal tertutup itu juga dilarang menghukumi di antara manusia, apalagi sampai mabuk. Ya, jangan sampai apa? Nah, hakim menghukumi dalam keadaan teler istilahnya. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Paham dong? Makanya ini kalau kita bahas lagi masalah siapa yang dilarang diambil ilmunya. Ini mau kita sedikit sampaikan, cuma ini yang ikhlas saja. Nah, ada nggak yang apal? Karena sudah habis. Ya. Ada nggak yang apal 4 golongan orang yang kata Imam Malik tidak boleh diambil ilmunya? Sekali lagi yang ikhlas ya. Iya Pak, silakan. Iya, yang kedua dari ucapan Imam Malik loh Pak. Nah, iya, baik. Ada yang hafal? Iya, pokoknya pernah dengar, pernah mengkaji, insya Allah bisa jawab. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Apalagi nggak ada hadiahnya juga di sini sekarang habis. Ada? Ya silakan. Tapi jangan ngarang sendiri ya. Apa ucapan Imam Malik 4 golongan orang yang tidak boleh diambil ilmunya? Ustaz sebenarnya. Apa? Yang saya ketahui itu berbicara tentang agama Allah, sejak Allah tanpa ilmu. 4 pokoknya. Iya. Lanjut. Terus habis itu saya merasa benar gitu Ustaz. Enggak, salah. Saya lupa. Baik. Ala kulin kelihatannya mungkin belum pernah dengar atau Bismillah. Saya Ustaz, Silakan. orang yang bodoh, Yang kedua, orang pelaku bid'ah, yang ketiga, pendusta, yang keempat. Ini apalah atau browsing? ahli ibadah tapi tidak kokoh ilmunya. Baik. Jazakillah khair, barakallahu fikum. Jazakillah khair. Baik, ala kulin, iya betul. Nggak tahu tadi apalah atau baca. Ala kulin, betul cuma yang keempat itu yang perlu kita tekankan lagi dan itu poin intinya. Ya meskipun agak kurang tepat. Ya, sudah 4 tadi, jangan ditambah. Ya, kata Imam Malik betul tadi. Ya, betul. Kata Imam Malik, ya, arba'un la yukhad minhumul ilm. 4 golongan orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Ya, yang pertama, ya, as-safiyu lin safahahu. Orang yang bukan sekedar jahil saja, ini jahil yang kuadrat sudah, yang paling top sudah. Ya. Orang yang jahil namun dia menampakkan kejahilannya. Kejahilannya diposting. Ya kalau istilah kita suka post-push. Apa post-push? Posting, hapus. Karena apa? Nah itu. Ya, nggak dipikir dulu. Ketika posting, ada yang bantah, dihapus. Nggak tobat. Ya, karena kalau dia posting dan dia sadar itu salah, harus dia apa? Klarifikasi, ngakui saya salah. Tapi sekedar dihapus gak cukup. Karena Allah mengatakan, faman taba wa aslaha wa bayyana. Barang siapa yang bertobat dan dia memperbaiki diri dan dia menjelaskan. Gak cukup dihapus. Paham dong? Ini kalau salahnya apa? Terang-terangan. Harus apa?
tobatnya juga terang-terang. Jangan sembunyi-sembunyi tobatnya, sekedar dihapus. Ya kalau sekali masih ya sudahlah dimaklumi ketergelinciran. Tapi kalau sudah bolak-balik posting hapus, ini tadi menunjukkan kejahilannya yang parah yang dia tampakkan kepada apa? Manusia. Naudzubillah min dzalik, bahkan sampai kufur ucapannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi alul bidah. Ya, ratusan ya ucapan ulama salaf yang melarang kita duduk bermajelis ilmu dengan alil bid'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bermajelis ilmu dengan alil bid'ah yang ya tentunya alil bid'ah di antara cirinya yang sesat akidahnya. Jangan duduk bersama mereka, karena dalam duduk bersama mereka itu bisa mengakibatkan penyakit hati. Ya, kesesatan, penyimpangan. Dan yang ketiga, kata Imam Malik, yang tidak boleh diambil ilmunya orang yang berdusta di antara manusia. Apalagi kedustaannya terang di medsos misalnya. Nah, yang keempat, ini yang intinya tadi kita sampaikan, yaitu orang yang ahli ibadah, namun dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Ini yang kita sampaikan tadi, seperti orang mabuk. Paham ya? Misalnya, di antara contohnya, pernah ini kita bantah-bantahan. Jelas-jelas ya mencaci maki pemimpin, mencela pemimpin. Pemimpin itu ya ini terutama ketika pemilu. Dikatakan pemimpin lagi panen dosa. Paham? Ya, disebutkan. Kemudian ketika kita bantah, ya, dia mengatakan, enggak, saya enggak mengkritik, tidak mencela pemimpin. Duh. Dia ngomong apa? Pemimpin panen. Itu namanya orang apa? Enggak paham apa yang dia ucapkan. Paham dong? Nah, ini inti yang kita bahas. Ketika orang itu sudah tidak, istilahnya bisa berpikir jernih, tadi berbahaya. Ketika posting, dia enggak paham apa yang dia posting dari ucapannya tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Intinya tidak boleh seseorang berfatwa sebagaimana juga tadi menulis ya. Makanya sempat kita nasihati sebagian teman, seandainya Anda mendapati syubhat alil bid'ah, kemudian muncul namanya marah, itu pasti sudah. Ya, Ahlus Sunnah tidak suka dengan alil bid'ah. Ya, mereka marah dengan alil bid'ah. Cuma tadi harus bisa mengendalikan diri. Ketika membantah, kendalikan dulu emosinya. Ya, kenapa? Kalau kita sudah terlanjur emosi, ya, yang meskipun itu hak, emosi marah kepada bid'ah karena mereka menyesatkan umat, itu suatu yang harus. Tapi ketika menulis bantahan, jernihkan dulu pikiran. Paham? Jangan langsung nulis. Ya, berhenti dulu. Berpikir sejenak, diatur ya emosinya. Biar ketika menulis bantahan itu tidak ngawur. Jangan membantah kesesatan dengan kengawuran. Harus apa? Al ilmu qoblal qawli wal amal. Ini yang harus betul-betul juga dipikirkan. Nah, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, harus orang itu tahu diri ketika emosi, jangan sampai berfatwa, menulis apapun di medsos misalnya, sampai betul-betul bisa berpikir yang jernih. Kata Syekh, di antara yang mirip dengan marah yang bisa menutup akal, wadzalika kal hammis syadid, seperti orang yang dilanda kesedihan yang luar biasa. Kita sedih sedikit ya lumrah. Cuma kalau sudah luar biasa sedihnya, misalnya karena kepergian orang yang kita cintai, jangan sampai itu tadi berfatwa, menulis di medsos misalnya berkaitan dengan ilmu atau bantahan tadi, sampai hilang betul rasa sedih itu. Ya, sekali lagi harus tahu diri bagaimana kesedihan terkadang menutup akal. Makanya orang yang tidak sabar ketika ada musibah sampai memukul-mukul dirinya. Ini yang kata Rasul tercela, diharamkan. Kata Rasul, laisa minna
man syaqqal juyuba wa darabal khududa. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek sakunya, dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah, alias meratapi musibah. Kenapa? Itu tadi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, harus sabar dahulu. Ya, kalhammis syadid atau wal ju' wal atas. Ya, kalau sudah lapar, haus, ya minum dulu, makan dulu. Bahkan Rasul SAW juga menganjurkan kalau ya orang itu betul-betul lapar, kemudian makanan ada di hadapannya, kemudian ditegakkan waktu sholat, makan dulu. Ya, kalau memang apa? Sudah tadi lapar dan betul-betul makanan sudah di depan, bukan masih beli online. Nah, ya sudah di hadapan dan itu bukan kebiasaan. Waktu adzan sengaja apa? Beda lagi itu urusannya. Innamal a'malu bin niat. Ya, tapi kalau dalam keadaan lapar betul, kemudian ya tadi hidangan sudah di depan, ya kemudian ada iqamat salat, makan dulu. Ya kata Rasul SAW, la salata bihadrati ta'am. Ya tidaklah dilaksanakan salat ketika apa? Sudah dihidangkan makanan. Ya, tadi kalau memang sudah dalam keadaan, kenapa? Karena akan bisa apa? Khusyuk ketika sholat. Faham dong? Nah. Wa kaunuhu haqinan, ya, au haqiban au nahwaha. Ya, atau menahan BAB atau ya BAK. Buang air misalnya. Itu sama juga. Selesaikan dulu buang hajatnya, baru berfatwa, baru mengajar, baru sholat, dan seterusnya. Jangan sampai menahan tadi buang hajat tersebut. Ini juga mengganggu pikiran. Mimma yashghalul fikr, misla au aksar minal ghadab. Bahkan tadi, kesedihan yang sangat luar biasa, rasa lapar, rasa dahaga, menahan buang hajat, terkadang itu menutup pikiran atau akal lebih daripada apa? Marah. Ya, maka harus betul-betul orang tahu dirinya. Nah, itu yang ketiga yang bisa diambil dari hadis tadi. Yang keempat, an-nahya 'anil hukmi fi halil ghadab wa nahwihi maksudun li ghairihi wa huwa anna yanbaghil hakim alla yahkum hatta yuhita ilman bil hukmi asy-syar'i al-kulli wal biqadiyatil juz'iyyah min jami' atrafiha. Kemudian larangan menghukumi di antara manusia dalam keadaan marah itu ada maksud di belakangnya juga, yaitu jangan sampai seorang yang memutuskan hukum tidak menguasai ilmu. Sekali lagi, bukan hanya dia punya ilmu tapi ketutup emosinya. Bukan itu saja. Namun yang paling inti juga sama. Yaitu jangan sampai menghukumi tanpa hal ilmu. Itu hukumnya sama dengan orang yang punya ilmu tapi ketutup dengan marahnya. Paham? Ya. Jadi sekali lagi, ini juga faedah dari hadis tadi. Intinya harus orang itu ketika menghukumi di antara manusia dengan ilmu. Dan ini juga berkaitan dengan status seorang dai, status seorang ustadz. Jangan mengajar kecuali sudah berilmu. Ya, Imam Bukhari berkata, al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini luar biasa tadi. Harus diingatkan terus. Ya. Tullabal ilmi, para penuntut ilmu agama. Atau kaum muslimin secara umum. Jangan asal belajar ilmu kecuali dengan orang yang di atas akidah salaf. Yang betul-betul berpegang dengan akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang kedua, yang punya background ilmu agama yang mumpuni atau istilahnya yang berkompeten
dalam ilmu agama. Dan ilmu agama tidak mungkin bisa dikuasai tanpa istilahnya ulama ilmu alat, yaitu bahasa Arab. Ya, karena Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dua-duanya dengan bahasa Arab. Terjemahan belum cukup. Ya, harus apa? Tahu tafsir Al-Quran, tahu syarah hadis Rasulullah SAW, kitab-kitab para ulama itu dengan bahasa Arab yang diterjemahkan baru sedikit saja. Ya, makanya Imam Syafi'i sampai mewajibkan belajar ilmu bahasa Arab. Karena tidak mungkin orang itu paham ilmu agama tanpa bahasa Arab. Itu kata beliau, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Intinya, ini yang harus betul-betul dipahami oleh para dai, para ustaz. Jangan modal semangat saja. Apalagi naudzubillah min dalik, modalnya kepingin terkenal, viral. Meskipun nggak ada, misalnya santri atau penuntut ilmu ceramah sendiri, dia kamarnya diviralkan sendiri, padahal belum mumpuni. Ilmu agama tidak bisa diraih setahun 2 tahun. Lama panjang waktunya. Sekali lagi harus yang belajar hati-hati, yang mengajar juga hati-hati. Jangan mengajar kecuali memang di atas al-ilmu. Sama juga sekarang, orang-orang yang suka nge-share, suka posting, itu sama sebetulnya dengan tadi. Mengajar, menghukumi, harus di atas ilmu. Jangan posting, jangan nge-share kecuali yang hak, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Oh, ini kan ustadz terkenal, ini kan viral, followernya banyak, ini kita posting. Jangan sampai ditimbang lagi. Follower yang banyak, ketenaran, keviralan, bukan dalil kebenaran. Kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman as-salaf. Oh, ini kan gelarnya profesor, doktor, ini kan doktor, ini LC, ini MA. Tidak mesti. Berapa banyak penyesat umat, gelarnya setinggi langit. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, harus berhati-hati, waspada. Kata sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat. Di akhir zaman nanti akan muncul perkara yang samar-samar, banyak syubhat, seperti sekarang ini, ketika dolar naik, ini ujian bagi semuanya, di antaranya bagi tulabul ilm, penuntut ilmu, bagi ustadz. Apakah ikut-ikutan mencela pemerintah, ataukah tetap istiqomah di atas akidah salaf, menjaga lisan, Namun, fakta di lapangan luar biasa, muncul borok-borok kelompok-kelompok, yang tadi kita isyaratkan, suka mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Bahkan yang mengaku dai Ahlus Sunnah. Beberapa hari yang lalu kita sempat menposting tulisan berjudul menasihati pemimpin di sosmed. Itu untuk membantah salah satu dai yang ngaku Ahlus Sunnah, tapi itu kelakuan dari dulu seperti itu. Yaitu mengkritik pemimpin di hadapan umum di sosmed. Na'udzubillah min dzalik, padahal hadisnya jelas. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Sosmed di hadapan umum atau di hadapan jin? Di hadapan umum itu. Sekali lagi Rasul melarang. Ini kok malah tadi menasihati pemimpin di hadapan umum di sosmed. Ini sekali lagi harus betul-betul seorang muslim muslimah di zaman fitnah waspada, berhati-hati menjaga agamanya dengan tetap istiqomah, berpegang dengan ajaran Rasul, para sahabat Rasul ataupun as-salafu as-saleh. Nah, intinya tadi tidak boleh mengajar ilmu agama, tidak boleh berfatwa menghukumi di antara manusia, kecuali harus betul-betul menguasai ilmu yang akan dia sampaikan.
apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, jangan asal tadi posting hapus asbun saja. Naudzubillah min dzalik. Karena ya semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya, kata Rasul, man dalla ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Annau yambaghil hakim ala yahkum hatta yuhita ilman. Tidak boleh seorang hakim atau seorang mufti, seorang ustaz, seorang dai menghukumi, berfatwa, mengajar, memposting atau apapun lah namanya sampai dia betul-betul paham ilmunya. Tentunya ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus soleh. Atau wabil qadiyatil juz'iyah min jami' atrafiha. Wa yuhsin kaifa yutabiqu 'alal hukmi syar'i. Ya, dia paham kaidah dan dia paham juga bagaimana mempraktekannya ya di lapangan. Contoh ya, ini banyak yang gagal paham juga. Kan kita hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, kan kita wajib amar nahi mungkar. Iya, wajib amar nahi mungkar. Cuma ya, Rasul membedakan antara pemimpin dengan selain apa? Pemimpin. Ya, Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi, kemudian wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Kata para ulama, Rasul membedakan antara menasihati pemimpin dengan selain apa? Pemimpin. Kalau selain pemimpin, silakan. Bantah. Terang-terangan di medsos, nggak ada masalah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza dhaharal munkar ala niyatan, yajib al-inkar ala niyatan. Apabila kemungkaran itu nampak di hadapan umum, maka wajib dibantah juga secara umum. Ini untuk selain pemimpin. Karena untuk pemimpin ada nas sendiri. Paham? Ini sebagian orang prakteknya keliru. Ya, dia memahami bahwasanya nahi mungkar itu pokoknya harus ikhlas niatnya. Tidak, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah yang wafat abad ketiga Hijriah, dalam kitab akidahnya As-Sunnah menyebutkan bab agama adalah nasihat. Kemudian bab selanjutnya kaifa nasihatur ra'iyya lil wulad, bagaimana rakyat menasihati pemimpinnya. Kemudian beliau sebutkan hadis tadi. Artinya Rasul sudah memberikan rambu-rambu. Menasihati pemimpin gak sama dengan menasihati selain pemimpin. Maka haram tadi mengkritik, menasihati pemimpin di sosmed atau di medsos atau apalah namanya secara terbuka. Dan itu sudah disampaikan jelas oleh para ulama. Alhamdulillah, sekali lagi beberapa hari ini kita posting tadi dalilnya, ucapan salaf, ucapan ulama sejak dulu sampai detik ini. Haram mengkritik pemimpin di hadapan umum, menasehati, mengkritik atau amar ma'ruf nahi mungkar apalah namanya. Harus betul-betul sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa'inal hakim muhtad ila hadil umur as-salasah. Kata Syekh, seorang hakim ini juga sama dengan al-alim, al-ustad, al-mudarris, ad-da'i. Itu butuh tiga hal. Al-awwal al-ilmu biturki syar'iyyah allati wadu'aha syari' li fasil khusumat wal hukmi bainan nas. Harus hakim tahu ilmu syariat yang berkaitan dengan bagaimana cara memutuskan perselisihan di antara manusia. Itu di antaranya tadi.
Syariat melarang dia memutuskan perkara kalau apa? Ya sedang marah. Asani an yafham ma bainal khasmaini minal khusuma. Seorang hakim harus paham perkara yang diperselisihkan di antara ya orang-orang yang berselisih. Harus paham ya fakta yang ada di lapangan. Wa yatasawwarha tasawwuran tama. Harus dia betul-betul menguasai apa yang memang diperselisihkan. Wa yada' kulla wahidin minhuma yudli bihujjatihi. Dan seorang hakim membiarkan yang berselisih untuk mengutarakan semua argumentasinya. Ya, jangan sampai ya istilahnya pilih kasih atau menganaktirikan yang salah satu pihak yang nggak cocok dengan hawa nafsunya disuruh apa diam. Sedangkan yang cocok dengan hawa nafsunya suruh apa ngomong terus. Ini nggak benar. Ya makanya pernah kita sampaikan kalau ada yang menghibai salah seorang di antara kita misalnya, tantang. Kalau ente benar, kalau ente gentle, ana datangkan ente dengan yang ente rasanya tadi. Ya, kita duduk bertiga. Ya, kalau AO nggak mau berarti apa? Pengecut. Paham? Ya. Intinya sekali lagi, ini kalau kita mau menjadi hakim harus betul-betul apa? Mendengarkan dari kedua pihak. Nggak cukup dari satu saja untuk menghukumi di antara pertikaian di antara manusia. Wa yada' kulla wahid minhuma yudli bihujjati wa yashrah qadiyatahu syarhan taman. Seorang hakim harus betul-betul mendengarkan argumentasi kedua belah pihak dengan sempurna. Tsumma idza tahaqqaqa dzalik wa ahata bi ilman ihtaja ilal amri tsalits. Kalau sudah dia mendengar argumentasi kedua belah pihak, maka seorang hakim butuh yang ketiga, yaitu sifatu tatbiqiha wa idkhaliha fil ahkami syar'iyyah, yaitu menimbang argumentasi keduanya dengan timbangan syariat qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famata wufiqa li hadil umur ats-tsalatsa wa qasdil adl wa wufiqa lahu. Kalau seorang hakim tadi diberikan taufik oleh Allah memahami tiga hal tersebut dan dia niatnya betul-betul menegakkan keadilan, maka dia akan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tafata wahid minha hasalal ghalat waqtalal hukum. Kalau dia tidak menguasai tiga hal tersebut, maka ini berbahaya. Dan ini juga sama dengan dai. Kata para ulama, dai butuh tiga hal. Yang pertama, ilmu syariat. Terutama masalah akidah harus betul-betul dia kuasai. Meskipun dia mungkin kuliahnya jurusan syariat, harus paham akidah. Karena itu modal utama, pondasi agama adalah al-aqidah usuluddin. Harus paham betul dia. Paham menguasai ilmu agama. Meskipun dia harus seperti Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, seorang dai butuh ilmu tentang bagaimana cara berdakwah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Cara dakwah sesuai siapa? Rasul, bukan sesuai selera masyarakat. Sekarang masyarakat nggak suka dakwah tauhid, nggak usah dakwah tauhid, nggak benar, Asal abang senang, tidak. Yang penting Allah ridho, itu adalah apa? Prinsip seorang dai. Sekali lagi, dai harus paham yang pertama ilmu syariat secara umum, terutama pembahasan akidah. Dan tadi sudah punya background ilmu bahasa Arab sehingga dia bisa buka kitab-kitab para ulama. Yang kedua, dia paham metode dalam berdakwah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, harus tahu fakta yang ada di lapangan. Faham dong? Contoh sekarang ini, syirik banyak enggak? Nah itu, harus dia paham. Kesyirikan ini banyak. Jangan malas dakwah tauhid. Paham ya? Sekali lagi harus betul-betul paham bagaimana keadaan al-mad'uin. Sekarang kaum muslimin banyak yang masih berbuat syirik, maka harus tetap dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan, dakwah kepada sunnah Rasul, melarang dari kebid'ahan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan lewat kertas, kita jawab dulu biidznillah ta'ala. Jangan lupa minggu depan libur ya. Insyaallah ketemu 2 minggu lagi. Intinya begitu. Jangan ribut sudah. Ada pertanyaan, apakah betul lisan yang tajam hatinya busuk?
Sebetulnya ini pertanyaan terkait dengan siapa? Taib ala kullin. Intinya ini apa maksud lisan yang tajam? Kalau tajam membantah alil bid'ah, mantap. Ya, itu menunjukkan kebaikan hatinya. Paham dong? Ya, makanya kata para ulama, ya seperti Imam Ahmad, itu seperti tadi, ya pedang bagi alil bid'ah. Dalam artian pedang untuk membantah alil bid'ah, tidak ada masalah. Mungkin yang dimaksud adalah ucapan yang tadi, suka nyindiri orang tanpa hak, tanpa apa? Tanpa bukti yang nyata misalnya. Nah, itu betul, itu menunjukkan hatinya tidak beres. Nah, seperti yang sering kita sampaikan masalah hasad tadi, tetangganya beli AC, dia yang kepanasan, ngompori tetangganya, itu enggak korupsi, itu beli AC enggak nyolong. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan hatinya ya tadi konslet. Kalau hatinya ini kata-katanya, kalau hatinya busuk, bolehkah menjadikannya teman dekat? Ya sekali lagi, ya kalau memang ya ini kita tadi kalau memang dia tidak baik ucapan lisannya, suka ya menghibah tanpa hak, ya atau menuduh tanpa hak, iya. Ya kalau kita bisa nasihati, kalau enggak jaga jarak, ya. Seperti tadi ya. Ya, kita sering sampaikan 3 orang ngaji tiap ya Selasa misalnya di sini, saling mengenal baik, pergi bersama kajian, tiba-tiba tadi antara si B, si C, si D. Si B ngerasani si D kepada si C. Ya, maka sikap yang terbaik bagi si C tadi sebagai hakim, sebagai penengah, ya kita kan saling mengenal. Ngapain ente kok ngerasani ya teman kita sendiri? Kalau ente menuduh seperti itu, ya gimana kalau kita duduk bertiga? Kita mau islah. Kalau dia banyak alasan, sibuk, nah ini berarti nggak beres. Ya, maka si B nasihati. Kalau si B tetap seperti itu, tinggalkan si B. Paham dong? Ya, kalau tidak mau gentle, didudukkan bersama yang dia tuduh tersebut. Padahal sama-sama satu kajian, satu teman. Batasan menahan buang hajat ya saat sholat untuk dibatalkan kondisi gimana? Ya yang sudah tidak bisa konsentrasi, ya perut sudah ya muter-muter, ya perut pusing istilahnya, ya sudah kebelet betul, batalkan sudah, ya karena nggak bisa untuk Ada pun sekedar ya istilahnya was-was, ini harus dilawan, ya was-was bedakan dengan memang faktanya ada indikasi mau buang hajat. Nah, wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan, ana sebagai murid, ada salah satu guru kami berselisih paham dengan guru lainnya. Salah satunya menyuruh kami untuk mengkoreksi guru itu dan bertanya kepada seniornya, gurunya, bagaimana sikap kami sebagai murid. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan akal yang sehat, ya. Kalau kita melihat, ceramahnya ini ada referensinya jelas, tulisannya di medsos ada referensinya, kita para ulama, ya sedangkan yang lain hanya ya sekedar mengukir, ya kata-kata yang indah tanpa ada referensi, paham? Ya kita sudah ya biasa, dalil itu adalah senjata kita, sarapan kita dalil. Ceramah kita qala Allah qala Rasul. Random? Ya kita bisa menimbang. Ini Ustadz cuma kalau bahasa orang Surabaya ngedabrus. Tahu ngedabrus? Ngomong tanpa dalil. Ngalor ngidul, nggak ada ilmunya. Atau kalau istilah orang kita itu ya ceramahnya ya daging tok dengan lemak tok. Paham? Antum kalau dikasih daging kurban, mau yang lemak tok atau daging tok? Yang waras ya. Nah, kadang demikian. Ada ustadz yang ceramahnya tadi hanya gedabrus tok, ngomong ngalor ngidul, nggak ada qala Allah, qala Rasulnya, qala sahabat. Yang penting menarik. Paham?
Kemudian manhaj dakwanya, bagaimana dakwanya sesuai dengan Rasul ataukah tidak? Malas dakwah tauhid dengan yang, nah, kita dikasih apa akal yang, kan nggak setiap yang senior itu pasti benar, paham dong? Ya, kadang senior mungkin bisa jadi apa? Sering lupaan, paham? Nah, maka sekali lagi timbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang terbaik tadi, ada dua yang berselisih. Kumpulkan. Berani enggak? Paham? Ya, Ustadz kan ngerasani si fulan. Bagaimana kalau kita duduk bertiga? Kalau mengatakan siap, ya, paham? Ya, kalau mengatakan a i u ini beda lagi pembahasannya. Paham dong? Nah, wallahu taala a'lam. Taib, karena pas jam 9 wallahu alam, ini kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.